Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menganalisis jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelum itu saya ada sebuah pantun. Bertamasya pakai baju oranye, bawa bekal cumi dicampur nasi. Untuk Ustadz Farsha yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Teh Nasa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nina Putri, dan di sini saya akan menjelaskan tentang seni rupa. Pasti jenis-jenis seni rupa 3 dimensi. Seperti yang kita tahu bahwa seni rupa itu adalah seni yang menunjukkan rupa, atau jadi kayak yang lukisan yang kayak gitu, maksudnya ada seni rupa. Tapi seni rupa juga terbagi kepada 2 macam, yaitu seni rupa berdasarkan bentuk dan seni rupa berdasarkan jenis. Nah, jika seni rupa berdasarkan bentuk, seni rupa ini berdasarkan bentuk itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, seni rupa 2 dimensi, yang kedua seni rupa 3 dimensi, dan yang ketiga seni rupa multidimensi. Nah, gimana sih seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, dan multidimensi itu? Yang pertama, seni rupa 2 dimensi yaitu dimana seni yang dimana hanya menunjukkan 2 ukuran, panjang dan lebar, juga hanya bisa dilihat dalam 2 sisi depan dan sisi belakang. Seperti dalam contohnya bisa dibuat contoh, yaitu kartun Bad Cloud Bread, atau anime itu mengandung seni rupa 2 dimensi. Nah, yang kedua ada seni rupa 3 dimensi. Seni rupa di 3 dimensi itu seni rupa dimensi itu memiliki 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, segi depan, belakang, juga samping. Jadi di dalamnya itu terdapat ukuran sisi panjang dan lebar, tapi ditambah tinggi, sehingga si seni rupa 3 dimensi ini bisa terlihatnya ada ruang kayak gini, depan, belakang, pinggir. Nah, ini saya tuh masuk seni rupa 3 dimensi. 3 dimensi seperti contoh kartun Upin Ipin. Terus yang ketiga selanjutnya yaitu ada seni rupa multidimensi. Gimana sih multidimensi? Multidimensi itu jadi bisa dipandang dalam berbagai bentuk. Contohnya abstrak. Nah, kita masuk ke jenis seni rupa tetapi berdasarkan fungsi. Nah, kalau berdasarkan fungsi, seni rupa dibagi menjadi 2. Yang pertama seni rupa murni, yang kedua seni rupa terapan. Seni rupa 3 dimensi murni. Seni rupa murni 3 dimensi dan seni rupa terapan 3 dimensi. Nah, gimana sih? Kalian kan dulu pernah diajarkan, seperti yang kita pernah tahu dalam kelas 10 itu, seni rupa murni dan seni rupa terapan, di mana seni rupa murni itu hanya dapat kita saksikan saja, hanya kita dapat nikmati keindahannya tanpa bisa kita pegang, tapi tidak bisa kita menggunakannya, hanya dapat dilihat keindahannya saja. Nah, yang kedua yaitu seni rupa. Contoh seni rupa murni yaitu patung. Nah, patung di sini kan kalau misalnya kita lihat patung, kita cuma bisa melihat doang tanpa bisa apa sih dampaknya untuk itu, nggak ada gitu. Cuman kita hanya bisa menikmati keindahannya saja. Nah, lukisan termasuk gak sih? Enggak. Kalau lukisan itu masuknya ke seni rupa 2 dimensi karena itu hanya memiliki panjang dan lebar, ukuran sisi panjang dan lebar. Nah, kalau seni rupa murni 3 dimensi mah kayak patung, jadi dapat dilihat satu badanku kayak gini, tapi dia kayak patung-patung tubuh, kayak pahlawan-pahlawan di tubuh kayak gitu. Terus yang kedua ada seni rupa terapan.
3 dimensi. Gimana sih seni rupa terapan seperti yang kita tahu di kelas 10? Itu seni rupa yang tidak hanya bisa dinikmati tetapi kita juga bisa menggunakannya. Seperti yang pertama ada kriya, yang kedua arsitektur, yang ketiga seni instalasi. Gimana sih kriya? Kalau kriya mah keterampilan tangan. Nah, kriya ini termasuk seni rupa terapan 3 dimensi karena misalnya kalau kita membuat tas, si tas itu kan 3 dimensi ya, ada ruangnya, ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi, dan di dalamnya juga ada ruang. Nah, tas itu bisa dipakai dalam kegiatan kita sehari-hari dan dapat didesain. Nah, desainnya termasuk seni rupa 3 dimensi dan kita bisa memakainya juga termasuk fungsi dari seni rupa yang telah kita desain. Nah, untuk arsitektur sama, untuk arsitektur biasanya kita sebelum kita membuat bangunan, kita menggambar bangunan seperti apa kita akan membuat bangunan, lalu di situ nanti kita akan mengukur berapa panjang, tinggi, dan sudut di setiap ruangan. Nah, nanti setelah arsitektur, setelah dirancang sedemikian rupa oleh seni rupa 2 dimensi, nah kita nanti arsitektur dapat menerapkannya dalam bentuk bangunan. Seperti bangunan dalam kelas ini kan terlihat ada kotak. Nah, dalamnya ada ruang, itu termasuk seni rupa 3 dimensi. Kelas ini juga bisa kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Terus yang ketiga ada seni instalasi. Nah, gimana sih seni instalasi? Mungkin kalau seni instalasi bisa juga masuk ke seni rupa murni 3 dimensi karena seni instalasi itu memasang, menyatukan, dan mengkonstruksi sejumlah benda yang dianggap merujuk pada satu konteks kesadaran. Kayak misalnya yang ada di art gallery, menyatukan berbagai tisu untuk dijadikan sebuah payung gitu. Itu kan termasuk seni instalasi. Nah, untuk contoh yang lebih gampangnya mungkin ada tempat pensil, juga kita beralih tempat, juga ada gitar. Ini juga termasuk seni rupa terapan 3 dimensi karena di dalamnya ada ruang, juga terdapat bentuk. Terus apalagi yang dapat termasuk? Nah, di sini ada contoh gelas. Nah, gelas ini pun termasuk seni rupa 3 dimensi karena di dalamnya karena ini memiliki sisi panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang di dalamnya juga ada ruang. Ini biasanya kita suka pakai minum. Dan ini termasuk seni rupa terapan 3 dimensi karena dapat kita pakai sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan dalam present. Mungkin cukup sekian untuk pembukaan dan penjelasan terkait jenis-jenis seni rupa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Najah Raisa Maharani. Padanya kami persilahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tema dan juga fungsi dari karya seni rupa 3 dimensi. Pengertian tema dari karya seni rupa 3 dimensi yaitu adalah sebuah gagasan, ide, ataupun isi yang terkandung di dalam karya seni tersebut. Nah, tema ini biasanya bersumber dari 2 hal. Yang pertama yaitu realitas internal dan juga realitas eksternal. Realitas internal ini biasanya bersumber dari dalam diri sang seniman itu sendiri. Contohnya seperti harapan, cita-cita, intuisi, khayal, ataupun kepribadian sang seniman yang diekspresikan melalui karya seni tersebut. Yang kedua yaitu realitas eksternal. Realitas eksternal ini adalah ekspresi interaksi antara sang seniman dengan hal-hal yang berada di luar diri seniman itu. Contohnya seperti tema religius, tema nasionalisme, politik, ketidakadilan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun fungsi dari karya seni rupa 3 dimensi. Nah, seperti yang kita tahu, karya seni rupa 3 dimensi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu seni rupa murni dan juga yang kedua itu adalah seni rupa terapan. Seni rupa murni biasanya mengutamakan nilai estetika dibandingkan nilai fungsi. Jadi, seni rupa murni ini dapat berfungsi sebagai
media ekspresi bagi sang seniman dan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis bagi sang apresiator. Untuk seni rupa terapan itu biasanya mengutamakan fungsi dibandingkan nilai estetis. Nah, jadi fungsi seni bagi perupa terapan itu adalah untuk menciptakan benda fungsional yang estetis, dan bagi masyarakat umum tentunya dapat berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga fungsi dari karya seni rupa 3 dimensi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah sebagai hiasan yang dibuat dengan tujuan artistik dan estetis. Contohnya seperti guci, vas bunga, furniture, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah sebagai sarana pembelajaran. Biasanya bertujuan untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan mengenai suatu hal dan dapat kita lihat dari banyaknya tiruan-tiruan yang terdapat di museum. Contohnya seperti peristiwa kemerdekaan di museum yang menampilkan sejarah Indonesia, ataupun bisa berupa candi yang biasanya dikunjungi untuk wisata pembelajaran dan juga sebagai bahan penelitian. Yang ketiga yaitu adalah sebagai sarana religi. Biasanya ditemukan pada ornamen-ornamen khas dari keyakinan tertentu. Contohnya seperti masjid, gereja, pura, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah sebagai sarana rekreasi yang biasanya digunakan untuk sebagai sarana hiburan. Contohnya seperti candi dan juga instalasi-instalasi yang berada di berbagai pameran. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah sebagai peringatan ataupun penanda. Peringatan di sini yaitu berarti sebuah tanda atau pengingat dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan untuk dikenang gitu. Biasanya sering ditemukan yaitu berupa tugu dan juga prasasti. Contohnya seperti monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya untuk mengingat pahlawan revolusi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tema dan juga fungsi dari karya seni rupa 3 dimensi. Terima kasih. Selanjutnya ada nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai keindahan pada suatu karya seni rupa, baik itu yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Nilai estetis pada suatu karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nah, nilai objektif adalah keindahan suatu karya seni jika dilihat menggunakan pendekatan objektif, akan berfokus kepada wujud karya seni itu sendiri, atau dalam artian suatu keindahan karya seni yang tampak kasat mata. Nilai estetis objektif akan melihat keindahan suatu karya seni rupa tersusun baik perpaduan warna yang pas, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan keseimbangan, dan lain-lain. Jadi mungkin singkatnya nilai objektif adalah nilai keindahan suatu karya seni rupa terletak pada wujudnya sehingga bisa diamati dan dinikmati secara kasat mata. Selanjutnya ada nilai subjektif. Nah, nilai subjektif adalah nilai keindahan yang dimiliki suatu karya seni yang tidak hanya fokus pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi juga ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Jadi nilai subjektif mungkin secara singkatnya adalah nilai keindahan suatu karya seni tidak hanya terletak pada wujud karya seni tersebut, melainkan pada selera sang pengamat. Sekian, terima kasih. Tema dikenal sebagai subjek matter seni. Misalnya, tema bisa bersumber dari realitas internal dan realistis eksternal. Fungsi seni rupa adalah sebagai media ekspresi, sarana mendapatkan pengalaman estetis, dan lain-lain. Nilai estetis dibedakan menjadi 1. Nilai objektif atau intrinsik, 2. Nilai subjektif atau ekstrinsik. Nilai estetis dikaji berdasarkan upaya menelusuri aspek sosial, psikologis, dan historis karya seni. Nilai seni terletak pada manfaat dan kegunaannya. Sebelum ke penutupan, saya ada sebuah pantun lagi. Anak kecil ketawa cekikikan karena nonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan karena sudah sabar menyimak materi.
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam bicara. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.